Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Datuk datin, tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang mengikuti tausiah saya ini, semoga semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, tajuk perkongsian ilmu yang masih pasal memperbanyak taubat kepada Allah taala, sebabnya kita ni terlalu banyak dosa. Sebagai kita umat Islam ini, ada muslimin yang mukminin dan ada juga muslimin yang munafikin. Dianya Islam dan beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi dia juga mengaku Islam, tetapi dia adalah munafik. Perbandingan yang takut pada dosa ini, Nabi sebutkan di dalam hadisnya, Al-mu'minu yara zambahu kal jabal fawqahu yakhafu an yaqa' alaih. Wal munafiqu yara zambahu kazubabin marra ala anfihi wa atwarahu. Maknanya, Muslim yang mukmin ini melihat dia akan dosanya itu, takut kepada dosanya, seumpama bukit yang di atasnya, takut kali dia akan menimpa kepadanya. Sedangkan yang munafik ini melihat dosanya seumpama lalat yang lewat di atas hidungnya, maka dihalaunya. Itulah Nabi kita membandingkan kita mukmin yang muslim yang mukminin ini dibandingkan dengan mengaku Islam muslimin tetapi dia munafikin, yang munafik. Di dalam masa ini saya sebutkan pula sebagai sambungannya masalah pembahagian dosa. Sebahagian sahabat-sahabat menyatakan bahwa dosa itu ada dosa kecil dan ada juga dosa besar dan ada juga dosa yang paling besar kali. Dosa ini di mana sahabat mengatakan dosa besar itu sebanyak 70, ada pula yang mengatakan 7, ada pula yang mengatakan 4, ada pula yang mengatakan 3. Semua yang dikatakan itu adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis juga. Ibnu Umar mengatakan dosa besar ini sebanyak 7 macam. Sedangkan kata Ibnu Abbas, dosa besar ini adalah 70, itu yang paling tepat. Sebahagian ulama pula, termasuk ulama salaf, mengatakan bal kabiratu kullu maksiatin haddun fid dunya wa wa'idun fil akhirah. Maksudnya dosa besar itu adalah semua maksiat yang dilakukan yang ada hukumnya di dunia ini, dan dijanjikan Allah Ta'ala pula ada akibat dosanya itu diazab siksa di akhirat nanti. Itulah sahabat-sahabat yang mengatakan, dan ulama-ulama salaf juga mengatakan yang demikian tadi sebagaimana yang saya sebutkan. Cuma saya kongsikan di sini, di dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, Ala unabbi'ukum bi aksaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zar. Maknanya, adakah kamu mau kutunjukkan, kata Nabi, dosa yang paling besar kali? Pertama, al-isyraku billah, mensekutukan Allah Ta'ala, mensyarikatkan Allah Ta'ala. Yang kedua, durhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, sumpah palsu. Inilah
Ini katakan Nabi, dosa yang paling besar. Dia kata kalau kita lakukan yang tiga ini, bermakna dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa disebutkan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan akan dosa yang mensyirikatkan akannya atau mensekutukan akannya, akan tetapi diampunkan semua dosa selain yang demikian itu bagi sesiapa saja yang dikehendaki Allah. Yang jelasnya dosa yang sangat besar kali adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Luqman ayat 13 dikatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensekutukan Allah taala itu adalah dosa yang paling besar kali. Andai kata kalau dilakukan yang demikian itu, mensekutukan, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dalam suratul Maidah ayat 70 disebutkan, Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengatakan sesiapa yang mensyirikatkan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya diharamkan Allah Ta'ala atasnya masuk surga dan tempat kembalinya adalah masuk ke dalam neraka. Begitulah hendaknya dapat kita hayati, jangan sampai kita mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Kemudian, sebetulnya ingin saya kongsikan punca apa sebabnya dosa yang datang kepada kita. Tetapi tak apalah, saya sebutkan saja, tetapi tidak saya ulas. Sebabnya dosa itu adalah kembali kepada sifat manusia ini juga. Yaitu pertama, sifat manusia ini sifat al-rububiyah, sifat ketuhanan, sifat ananiah, keakuan. Dialah yang paling pandainya, dialah yang paling cantiknya, dialah dan sebagainya. Itu juga menunjukkan satu dosa, sedangkan sifat ketuhanan ini tidak dapat kita tandingi. Semua sekali adalah kembali kepada Allah SWT. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah, tiada lain Tuhan melainkan aku. Sifat keakuan itu hak Allah Ta'ala. Allah yang paling mengetahui segala-galanya, Allah yang maha melihat dalam segala-galanya dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kita tidak mengaku mesti kitalah yang cantiknya, kitalah yang pandainya, kitalah dalam segala-galanya. Hasilnya kalau ada sifat demikian itu disebutkan dalam hadis, manusia bersifat ananiah ini, keakuan ini, batul haqqi wa humtun nas, yaitu apa saja yang betul tetapi dia tolaknya, itu tak betul. Dan kemudian wa humtun nas, dia pula suka menghina kepada manusia yang lain. Kalau dia pandai, yang lain katanya bodoh. Kalau dia mengaku cantik, yang lain disangkanya yang lain itu hodoh, dan lain-lain sebagainya lah. Hendaknya bagi kita jangan ada sifat-sifat yang demikian itu. Begitu juga sifat syaitaniyah ada juga dimiliki oleh kita manusia itu, yaitu sifat syaitaniyah, setan lah, yaitu suka menggoda, suka menghadang kepada kebaikan, menggalakkan kepada masalah maksiat, kejahatan, itu sifat syaitan. Kemudian ada juga sifat al-bahimiyah, yaitu sebagai binatang jinak, yang pandainya makan dan sebagainya. Itu nantilah insya Allah saya ulas. Kemudian ada juga sifat as-saburiyah, yaitu sifat binatang buas, sifat kejam. Itu ada juga dimiliki oleh manusia, punca dosa yang ditanggungkannya. Begitulah semestinya saya akan sampaikan juga masalah taubat ini yang berkaitan dengan nafsu. Ada yang kita ini mempunyai nafsu mutmainnah,
yang tenang. Nafsu itu kalau di dalam taubat dikatakan, itulah yang dikatakan taubat nafsuhan. Kemudian ada juga mempunyai nafsu lawamah, yaitu satu keinginan dia, satu nafsu dia mau juga kepada kebaikan, dan masalah dosa juga kadang-kadang tak dapat ditinggalkannya. Itu ada juga sifat manusia demikian berkaitan dengan nafsu. Nafsu lawamah ini ada dia mau bertaubat, membuat kebaikan satu masa, tapi kejahatan itu kadang-kadang tak sengajanya dibuat juga. Maksiat itu dikerjakan juga. Kemudian ada yang punya nafsu musawalah, yaitu condong kepada maksiat saja, sedikit saja kepada kebaikan. Tambah lagi nafsu amarah bisu, yaitu langsung tidak, nafsunya itu tidak ingin kepada kebaikan, yang tahu dia kepada kejahatan, melakukan maksiat apa. Itu saja yang tahu ya. Yang ini semua sekali yang saya katakan tadi belum saya ulas lagi. Padakan yang demikian itu, mudah-mudahan kita umat Islam ini yang mengaku bahwa banyak dosa kita, tetapi yakinlah bahwa dosa kita ini akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Thaha dikatakan, yaitu wa inni laghaffarun liman taba wa amila sholihan summa ihtada. Maksudnya, sesungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, Maha Pengampun bagi sesiapa saja yang mau bertaubat kepadaku dan melakukan amal soleh, kemudian mengikut petunjuk hidayah, mengikuti dalam Islam itu. Itulah disebutkan dalam surat Thaha ayat 82. Kemudian mesti juga kita yakinkan, walaupun kita banyak mempunyai dosa, Nabi mengatakan, "Law akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama, summa tubtum la taballahu alaikum." Maksudnya, law akhta'tum, jikalau kamu melakukan kesalahan, sampai kesalahan kamu itu tablugha khatayakum as-sama, sampai kesalahan kamu itu umpamanya dimasukkan dalam bakul, dia sampai setinggi langit. Begitulah banyak kesalahan itu. Summa tubtum, kemudian kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dosa yang banyak itu, la taballahu alaikum, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat atas kamu. Begitulah dalam hadis Ibnu Majah, sebagaimana yang saya katakan itu. Saya ingat dalam masa yang singkat itu, sedikit sajalah yang sampaikan dahulu, nanti lain tajuk insya Allah akan sambung, tapi masalah taubat ini tak saya sambung lagi lah, karena dalam apapun, dalam majlis ta'lim ada saya sampaikan juga, yaitu tajuk taubat, yang tajuknya itu bertaubat sebelum terlambat. Yang ini sudah dicetak oleh Jahin. Kalau mau menghajatkan, mau memiliki, datang ke Jahin minta satu tahu apa nama tajuk saya buat, bertaubat sebelum terlambat. Dan ini yang saya susun sudah dicetak oleh Jahin. Andai kata pun tak dapat lagi, sedangkan saya pun tak dapat mempunyai buku itu, tapi photostat yang boleh kita panjang, jadi kita panjangkan di masa saat akan datang. Saya ingat begitu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami telah banyak menzalimi diri kami. Walau demikian, kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Kami mengaku bahwa tiada lain Tuhan yang mengampunkan segala dosa kami. Maka ampunkanlah ya Allah bagi dosa kami itu. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat sekaliannya. Sesungguhnya Engkau
Maha Pengampun lagi Maha Pengasihannya. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.